Bila masuk dalam liturgi ibadah, kami berikan waktu untuk jemaat untuk bersahabat bersama. Selesai. Pujilah Tuhan Allah kita yang memberikan kesempatan baru kepada kita untuk kembali berkumpul beribadah di rumah-Nya. Biarlah kita memuji-muji namanya yang tinggi dengan nyanyian baru dan menyenangkan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan penuh ucapan syukur. Semakin untuk kami berdiri, kita akan menyanyikan dari PKJ 27 ayat 1 dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Wahai langit yang mengawasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menyediakan langit dan bumi. Di saat masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami dan banyak mengubah kehidupan kita, bahkan membuat beban kehidupan semakin berat dan menyesakkan kita, marilah kita mengingat kembali firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia akan selalu mengangkat kita dalam kondisi apapun. Sebab Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Dalam kesesakan pun kita akan beroleh kelegaan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita yang penuh kasih. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari guru rohani, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita menyanyikan sekali. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berkibar. Hidupku hanya dibentuk
perbuatan dosa kita. Orang yang merendahkan diri dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan akan mendapatkan kelegaan, sebab Ia sendiri yang akan membimbing dan membawa orang itu untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam hidupnya, seperti dalam Mazmur 25 ayatnya ke-10. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Untuk itu marilah kita melangkah ke depan dengan janji dan kesadaran untuk melakukannya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri dosa-dosa kita. Dan kami angkat. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa melindungi dan menyertai dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyesali apa yang telah kami lakukan, ya Tuhan. Dalam perbuatan kami sehari-hari, banyak sekali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Engkau telah lakukan kepada kami, ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, ya Tuhan, seringkali kami tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah, ya Tuhan, untuk selalu patuh akan prosedur. Yang kami percaya itu adalah peringatan dari Engkau juga melalui pemberitaan kami. Ampuni kami dosa-dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bisa kita dengan menyanyikan dari PKJ 43 ayat 1, 2, dan 4. Tuhan, kami berlumuran dosa. Ada berita anugerah yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Ini adalah anugerah buat kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita yang terkadang membuat kita penat, kita lelah, firman Tuhan tersebut menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita, sehingga karya Allah nyata dalam hidup kita semua. Syukur kepada Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya sanggup oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitungan, kau akan sanggup oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitungan, kau niscaya sanggup oleh kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami ucapkan syukur kepadamu karena pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020, untuk pertama kalinya Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini setelah kurang lebih 4 bulan kami bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan menghayatinya untuk kehidupan kami ke depan. Pakailah kami hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi penyalur berkat firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, yang saya langsung nanti akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius, sementara Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12, Mazmur tanggapan, dan juga Roma. Silakan nanti Bapak Ibu, saudara-saudara baca di rumah masing-masing setelah dari gereja ini. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan permohonan maaf. Saya tampil di sini menyampaikan firman Tuhan atau khotbah atau perenung menggunakan tameng wajah seperti ini, juga masker, karena memang inilah protokol kesehatan yang harus kita sama-sama hormati. Dan lebih-lebih usia saya sudah di atas 60 tahun, yang ibarat satwa langka itu harus dilindungi dalam situasi seperti ini. Ya, memang tidak enak, ya, serba repot juga. Saya tutup begini, uap dari mulut saya ini berembun, akhirnya menutup plastik yang ada di depan saya. Ini kadang-kadang harus saya buka, ya, sengaja harus saya tutup buka. Kalau saya buka ini, saya khawatir jangan-jangan droplet saya itu tersebar kemana-mana, gitu ya. Tidak ada yang menjamin, Bapak Ibu, bahwa kita ini bersih dari virus COVID-19, ya. Tolong nanti
majelis atau petugas telah selesai ibadah ini sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, dibersihkan, termasuk mic ini, layar komputer ini juga dibersihkan. Baik, kita sekarang akan baca Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan nanti disambung ke ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bertabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan orang yang kepada saya ulang dari ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GKJ Bumi Indah yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, selamat pagi. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 menjadi momentum bersejarah bagi GKJ Bumi Indah, karena setelah 4 bulan lebih, kurang lebih 4 bulan kita tinggal di rumah, beribadah di rumah, dan baru kali ini
dibuka gerejanya dalam situasi yang pastinya berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya. Saya berterima kasih diundang untuk menggantikan hamba Tuhan atau pendeta yang bulan berhalangan untuk memberikan melayani khotbah pada pagi hari ini. Suasananya memang tidak enak. Bapak Ibu semua pakai masker, saya pun juga seperti itu. Tetapi yang hadir di sini untuk membuktikan bahwa kita memang rindu untuk bergaul dengan Tuhan, rindu untuk juga diperbarui iman kehidupan kita dengan firman Tuhan. Banyak yang bertanya, sampai kapan situasi seperti ini akan terus berlangsung? Tak ada yang bisa menjamin, tak ada yang bisa menjawab. Seorang ahli pun, bahkan Direktur Badan Kesehatan Dunia atau WHO pun juga tidak bisa menjawab. Bahkan ada informasi bahwa akan muncul gelombang kedua COVID-19. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti kita semua, tapi itulah wacana yang berkembang di luar. Kalau kita amati tiap hari apa yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19, mereka atau saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 itu di atas 1.000, selalu angkanya di atas 1.000 tiap hari. Oleh sebab itu harap dimaklumi kalau majelis pada kesempatan ini dan seterusnya itu juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang tidak mengenakan. Kita harus cuci tangan, injek pedal gas untuk air, untuk sabun. Jangan banyak-banyak ya sabunnya, nanti repot di majelis cepat habis. Kemudian ada yang spontan mau salaman saking rindu, saking kangen, tapi terpaksa kita harus begini, ya harus dimaklumi. Ya, bukannya kita sombong ya, tapi ya itulah situasinya seperti itu. Baik, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang ya melihat orang Kristen itu hidupnya enak, ya, kepenak, ya, karena mentang-mentang sudah ditebus dosanya oleh Yesus, kemudian dia merasa orang Kristen itu bebas, mau ngapain saja boleh. Bahkan ada anggapan bahwa orang Kristen itu saking kepenai mau ngapain pun boleh karena pasti masuk surga. Jadi ada anggapan seperti itu, ya. Semua persoalan, ya, memang ya ketika dosa-dosa kita sudah diampuni dan sudah ditebus oleh Kristus, semua persoalan itu diambil olehnya. Ibarat kita melintas, kita mengendarai mobil melintas di jalan bebas hambatan, total enak, ya, benar, ya, penebusan Yesus itu memang ada. Namun bukan berarti kita berada di ruang yang steril, ya. Kemudian tidak ada pengaruh buruk. Kemudian kita bebas melakukan apa saja, bebas dari masalah, bukan. Ya. COVID-19 itu semakin membuat, kalau ini juga Tuhan izinkan itu terjadi,
melanda seluruh negara di dunia ini, ya, termasuk Indonesia, itu akhirnya menambah persoalan kita, menambah masalah bagi kita. Siapa sangka seluruh rumah ibadah, semua agama, termasuk Kristen, itu juga membuat sengsara, membuat susah, membakar emosi pengurus majelis. Iya enggak? GKJ Tangerang begitu ibadah di rumah, ya, dilaksanakan di rumah, ya kita ngomong apa yang kelihatan sajalah, ya, sedih kita melihat. Kalau melintas hari Minggu seperti ini, suasana gereja sepi. Minggu lalu teman-teman di wilayah kami, wilayah timur, mengajak rapat beberapa orang, datang ke gereja pukul 10 kurang 5 menit, masih kosong, sepi, ya, kita harus menunggu kepala rumah tangga datang untuk membukakan pintu. Belum lagi kalau kita ngomongin soal persembahan, ya toh, turun semua gereja. Ya. Sementara gereja juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Sengsara. Bagaimana dengan jemaatnya? Ada yang terkena PHK, ada yang berusaha berbisnis, tetapi juga tersendat-sendat, penghasilan berkurang. Ya, inilah realita yang kita hadapi. Semuanya tanpa kecuali, ya toh. Nah, kalau kita menganggap bahwa semuanya itu udah oke saja, ya, ngapain mesti juga banyak di awal-awal itu kan banyak orang Kristen yang meninggal, ya. Kalau lihat kita nama-namanya, Bu, televisianisi yang dia berdinas di dinas kesehatan di GKJ Tangerang, dinas kesehatan kota Tangerang. Itu kalau lihat ada jumlah mereka yang terpapar COVID-19 dan meninggal, kalau dari lihat namanya itu banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak juga jemaat. Kadang-kadang saya waktu itu bertanya-tanya, ada apa? Apakah kita harus terbebas? Apakah orang Kristen itu kalau mati, kalau meninggal itu harus dalam posisi enak? Ya, enggak kan? Tidak ada jaminan. Tidak ada. Kadang-kadang kita lupa, oke, Kristus itu beserta dengan kita, tetapi bukan jaminan bahwa kita ini nantinya itu serba enak terus, tanpa berusaha, tanpa berikhtiar. Di awal-awal COVID-19 melanda Indonesia, ada hamba Tuhan dari gereja lain yang menyatakan, ayo kita tetap beribadah. Masa kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita takut sama virus yang gak kelihatan, yang kecil sekali. Ada yang kesombongan rohani seperti itu, tanpa berpikir rasional, tanpa menggunakan akal sehat, ya, bahwa umat Kristen itu juga harus berikhtiar. Enggak ingat bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis. Masih ingat Bapak Ibu? Coba kalau engkau ngaku Tuhan, lompatlah kau dari atas bangunan tinggi. Pada saat itu, kalau itu dilakukan Yesus selamat nggak? Selamat. Tetapi apa Yesus ikutin saran dari iblis ini, kemudian dia lompat? Kan enggak. Ya. Akhirnya dia malah
marah, mengusir setan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, masalah datang silih berganti. Kadang-kadang kita mengalami ini membuat kita putus asa, kita jenuh. Kita tinggal di rumah selama 4 bulan itu juga jenuh. Bertanya-tanya terus, sampai kapan sih ini? Saya juga terus terang saja sampai jengkel kalau melihat anak saya menjadi bepergian atau tugas, tiba-tiba masuk rumah tanpa cuci tangan, enggak mandi, enggak keramas. Ini sekarang udah kebiasaan, ada positifnya juga. Ya. Kayaknya kita bisa jaga kebersihan. Saya pulang dari sini, ya Alkitab ini tadi dibawa oleh pengantar, ya harus saya lap-lap lah. Maaf, ya, bukannya sok suci begitu, enggak. Makanya saya juga bawa ini tuh. Sekarang ibu-ibu, ya, di tasnya itu ada beginian, bukan lagi parfum atau lipstik. Percuma pakai lipstik, tutupi masker juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Kita kerja juga mungkin ya, yang masih bekerja capek. Kita mungkin juga sudah berdoa tapi penyakit itu nggak sembuh-sembuh, capek. Dan puncaknya membuat kita frustrasi dan kita merasa beban berat nih. Tuhan gak adil nih. Kenapa sih Tuhan mendiskriminasi saya? Ya. Dan kemudian kita kompensasinya apa? Akhirnya kita bersantai. Mungkin dalam situasi COVID seperti ini kita rekreasi kuliner. Tapi siapa yang bisa menjamin? Ya. Tempat wisata itu aman. Siapa bisa menjamin Starbucks itu aman? Ya. Nggak ada yang bisa menjamin. Dan cara yang paling ampuh untuk mengatasi persoalan itu, kalau kita dengar firman Tuhan tadi yang kita baca, ya kita harus mendengar suara Yesus. Persoalannya sama juga dengan saya. Bagaimana ya kita bisa mendengar suara Yesus? Suara Tuhan itu bagaimana kita dengar? Sementara orang lain banyak mengatakan, kalau orang-orang bersaksi itu para hamba Tuhan dari gereja lain, tadi malam Tuhan berkata kepada saya. Begitu gampang ya. Ya kita susah. Ya. Tapi lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, itu adalah salah satu cara bahwa kita mendengar Yesus berkata kepada saya. Saya ulang. Ya. Di ayat Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita semua ini letih lesu dan berbeban berat. Iya enggak? Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saya dapat tugas membawakan renungan ini, khotbah ini. Saya juga lewat bacaan ini, saya coba mendengar suara Yesus. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, oke. Itu salah satu cara kita mendengar Tuhan. Dan itulah yang saya katakan tadi, cara yang paling ampuh dengar suara Yesus agar persoalan kita, bagaimana kita bisa terbebas dari masalah yang kita hadapi. Ya. Kenapa kita harus mendengar suara Yesus? Karena Yesus sudah merasakan sendiri sebagai, dalam tanda petik, sebagai manusia yang waktu itu pernah mengalami banyak persoalan, banyak masalah, ya. Dan kalau kita
baca di kitab Zakaria, itu Israel pada zaman Zakaria itu juga mengalami masalah. Mereka lelah setelah kembali dari pembuangan di Babel, mental mereka justru anjlok karena bait Allah hancur. Ya, mungkin kita majelis jemaat di sini juga merasakan setelah masa PSBB diperpanjang, kemudian masuk new normal, ya toh, balik ke gereja sini, siapa tahu nih, jangan-jangan sudah ada yang rontok, itu jangan-jangan belum apa-apa, ini saya tahu lah, udah ada tagihan lagi dari media Indonesia ya, nah itu toh, itu kontrak, ini gimana sih media Indonesia ini? Pakainya lihatnya juga Pak Gantil juga gitu kan. Ini kita lagi susah begini kok ditagih nggak ngerti ini, gitu ya. Iya itu ya kenyataannya. Dia menderita, dikatakan, bahkan Paulus sendiri, Rasul Paulus mengatakan ketika menderita dia menyebut celaka, kutuk. Aku manusia celaka, kata Paulus. Benar seperti itu. Dan saya tegaskan lagi, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus, ya, lewat kata-kata itu, Yesus ingin memberikan semangat, kekuatan dan kelegaan. Tetapi ada syaratnya. Apa itu? Ada syarat. Kita jangan hanya terpukau pada ayat ini, ya, yang saya tadi bacakan, tetapi ada yang juga perlu kita perhatikan. Yesus di sana berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya, kuk. Apa itu kuk? Kuk ini adalah alat bajak gitu ya, perangkat alat bajak yang digunakan kepada yang dipakai sapi atau kerbau di atas pundaknya ini. Nggak enak, ditarik, dikendalikan oleh sang petani, nggak enak. Dia akan, sapi ini setelah dipasang kuk, ya. Kalau sekarang ini di desa-desa sudah nggak ada sapi lagi, traktor ya, untuk meratakan sawah. Tapi zaman dulu, zaman kecil saya masih melihat petani itu membajak Jawa itu pakai sapi, pasang kuk, kendalikan. Sapi ini nggak bisa kemana-mana, harus mengikuti perintah dari sang petani. Ya, kita juga seperti itu. Yesus mengingatkan kita supaya kita juga mengenakan kuk, sehingga juga meringankan tugas-tugas Kristus. Kita pun lewat itu, lewat mendengar apa yang dikatakan Yesus, kita bisa menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi. Jadi ada syaratnya. Ya, kalau di iklan-iklan atau apa itu ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sering orang Kristen itu jarang memperhatikan syarat yang disampaikan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, percayalah, ya, saat kita memikul kuk Yesus, seperti yang juga dikatakan, Yesus hadir dan menyertai kita. Kalau kita ikuti proses itu, saudara-saudara, maka kita akan mampu menghayati karya Allah di dalam Kristus yang penuh kelembutan, dan semua itu akhirnya membawa kelegaan bagi kita semua. Amin. Kita saat ini selesai. Terima kasih, kami untuk kami berdiri.
Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan Bapa, yang kami berkata Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang lahir dari Allah benar Roh Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari neraka, karena yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang menghakimi alam yang benar yang lain. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa syafaat, dan kemudian kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ungkapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah berkata-kata, dan kami pada pagi hari ini mendengar bahwa Yesus siap untuk mendampingi kami, untuk menyambut kami ketika kami memiliki beban yang berat, terkhusus ketika COVID-19 melanda dunia dan kami juga merasakan dampaknya. Ya Tuhan, kami memiliki masalah berat atau kecil, tapi kami percaya ketika kami datang bersimpuh kepada Tuhan, maka beban kami itu akan ringan, meskipun kami juga harus siap mengenakan kuk di tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini untuk pertama kalinya ketika pandemi COVID-19 berlangsung, Engkau izinkan kami untuk mendengarkan Kau bersabda lewat peribadahan ini. Dan biarlah semua ini membuka hati, pikiran dan wawasan kami untuk memahami siapa sesungguhnya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami naikkan doa syafaat kami untuk pergumulan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Kami berdoa mengalami pergumulan bidang ekonomi rumah tangga, pergumulan hubungan keluargaan, hubungan bertetangga, bermasyarakat dan juga bergereja. Biarlah Tuhan beri kami kedamaian, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa Yesus itu adalah lemah lembut, ramah kepada siapapun. Dan biarlah kami dalam situasi apapun, kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang juga bergumul untuk mengatasi dampak pandemi ini. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, para pembantunya, dan juga rakyatnya untuk juga peduli, untuk ambil bagian dalam keadaan apapun, sekecil dan sederhana apapun, sehingga wabah ini segera berlalu. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat yang bertugas di rumah sakit yang juga berisiko tinggi tertular virus ini. Biarlah Tuhan bentengi
dengan darah dan Roh-Mu, sehingga mereka tetap dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami secara khusus juga berdoa untuk pergumulan GKJ Bumi Indah di sini. Ya Tuhan, beri kekompakan, kesehatian pada saudara-saudara kami di sini, baik jemaat maupun majelis. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan menghadirkan GKJ Bumi Indah ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, adalah untuk menjadi pelita bagi lingkungan di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di GKJ Bumi Indah yang mungkin sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka yang menghadapi masalah di dunia pendidikan misalnya. Tuhan, biarlah Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kecerdasan pada jemaat kami di sini, khususnya anak-anak kami, untuk menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini di masa depan. Ya Tuhan, begitu banyak pergumulan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya meminta berkat, kami hanya minta Tuhan tolong kami, tetapi kami lupa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang bersyukur, dan ampunilah kami dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pergumulan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Allah yang mengajarkan darah dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tiba saja kita mengucap syukur dari persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi setelah kita berangkat mengenai kita persembahan yang dilandasi dari kitab Roma 11 ayat 36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bagi berdiri. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pujian dari KPJ 165 sebagai rasa ungkapan syukur atas persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. KPJ 165 kunjuk meringkang mohon aku. Kita pujikan sekali. Kembali kami pada kehadiran ya Tuhan, kita bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami dan kehidupan kami. Kau senantiasa menyertai Bapak
Ya Tuhan, pada malam, siang, pagi, menjelang siang hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk sembahan yang sudah kami kumpulkan, dan yang Kau berkati ya Tuhan sembahan kami, sehingga dapat berkenan dari hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini, khususnya bumi indah ini ya Tuhan, gereja-Mu, dan yang bermanfaat untuk kelangsungan administrasi di bumi indah ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, apabila dalam memberikan persembahan banyak terselip dosa dan yang mampu. Dan jauh sang sempurna ini ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan. Terima kasih berdiri. Ya, kita tetap berdiri. Kita sekarang akan siap untuk menerima pemutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ingat akan nama Yesus. Undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada